Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan sama kita. Supaya apa Kak Kori? Supaya kita bahagia. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak kita semua untuk duduk yang manis. Kita mau beribadah dan kakak ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyambut hari kami yang baru, Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Bapa yang berkati hari ini, Tuhan Yesus. Kalau kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami, Tuhan Yesus yang baik. Berkati penyembahan pujian kami, pemberitaan firman kami, Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan, Tuhan. Berkati pemain musik, Tuhan Yesus yang baik. Kak Kori, Tuhan, yang akan berikan firman. Dan Tuhan Yesus yang baik, kameraman kami, Bang Abraham. Biarlah Bapa yang berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. hidupku
kita masih tetap bangkit berdiri, amin. Nah adik-adik, kita harus semakin bersorak untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dalam Yesus kita bersaudara.
Ya, hari ini kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita mau dengar firman. Untuk itu adik-adik sekolah minggu harus duduk kembali dan dilipat tangannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, membimbing kami Bapa, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa memahami isi firman-Mu Bapa. Bahkan Kak Kori yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Bapa. Berkati ibadah sekolah minggu kami, kiranya Bapa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, dari sekolah minggu, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari kitab Matius. Untuk itu diambil ya Alkitabnya, supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke. Nah, ini dia Alkitab Kak Kori. Ada di sekolah minggu, udah ambil Alkitabnya belum? Kak Kori tungguin nih, ya. Nah, sambil mengambil Alkitab, bagi yang sudah ambil Alkitabnya, buka di kitab Matius. Nah, tertulis di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kalau sudah dapat Alkitabnya, katakan amin dengan keras ya. Oke, Kak Kori udah dapat nih, amin. Nah, mari kita baca Alkitabnya bersama-sama ya. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bagi yang sudah bisa baca Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin." Nah, hari ini kita belajar tentang memaafkan. Kak Kori sudah sediakan ilustrasi cerita tentang memaafkan buat adik-adik sekolah minggu. Silakan disaksikan ya. Ya, adik-adik sekolah minggu, Kak Kori hari ini mau ngasih ilustrasi tentang memaafkan sama adik-adik sekolah minggu. Kak Kori mau cerita tentang lebah yang pemarah. Adik-adik sekolah minggu penasaran kan gimana ceritanya? Ayo ikutin Kak Kori sampai habis. Tenang. Nah, Kak Kori sudah sediakan, ini ada storyboard, ada gambar ya. Ini cerita tentang apa Kak Kori? Ini tentang lebah pemarah. Jadi adik-adik sekolah minggu, di suatu taman yang indah terdapat sebuah pohon yang besar. Pohonnya besar adik-adik sekolah minggu. Dan di pohon itu ada sebuah sarang lebah. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak kalau lebah itu hidup di sarang lebah nggak sendirian. Dia rame-rame sama teman-temannya, ya kan? Mereka hidup bersahabat. Tapi adik-adik sekolah minggu, karena mereka hidupnya rame-rame, suatu hari ada 2 ekor lebah yang sedang terbang bersama-sama. Saat mereka terbang, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak apa yang terjadi? Terjadi tabrakan. Wah! Mereka tabrakan ya kan? Saat tabrakan terjadi, lebah pertama berkata, "Teman, maafkan aku tidak sengaja." Dan kemudian lebah kedua juga membalas, "Tidak apa-apa, aku memaafkanmu." Dan mereka saling memaafkan dan pergi terbang mencari makan di bunga. Mereka terbang bersama-sama, jalan-jalan dengan bahagia. Dan ketika makanan sudah terkumpul, lebah-lebah ini kembali ke sarangnya. Dan mereka
madu bersama-sama. Ya, itulah kehidupan sehari-hari lebah. Ya kan adik-adik sekolah minggu? Nah, tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Suatu hari terjadi hal yang sangat berbeda. Saat itu ada juga 2 ekor lebah yang sedang terbang bersama-sama. Dan kecelakaan pun terjadi kembali. Mereka tabrakan. Tetapi ada hal yang berbeda. Saat lebah pertama berkata, "Teman, maafkan aku." Lebah kedua berkata, "Tidak, aku tidak mau memaafkanmu. Aku gak mau lagi terbang bersamamu." Dia pergi meninggalkan temannya. Ya kan? Dan temannya pun pergi kembali ke teman-temannya yang lain. Nah, apa yang terjadi sama lebah yang tadi, yang marah tadi? Nah, ini dia lebah yang marah tadi. Nah, lebah yang marah tadi berubah menjadi lebah berwarna merah karena dia marah. Lebah pemarah ini berkata seperti ini, "Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan duduk di sini sepanjang hari." Nah, lebah pemarah tadi, dia nggak mau pergi kemana-mana. Dia tetap duduk di daun pohon. Dia nggak mau pergi bersama teman-temannya mencari makan karena dia merasa kesal adik-adik sekolah minggu. Nah, apa yang terjadi sama teman-teman yang lain? Apakah teman-temannya yang lain itu menghiburnya? Nah, teman-temannya yang lain tetap pergi mencari makan. Mereka bersenang-senang mencari nektar di bunga-bunga, terbang ke langit, jalan ke sana kemari. Dan tahu nggak apa yang terjadi sama lebah pemarah? Lebah pemarah melihat mereka, tapi lebah pemarah cuma berkata, "Aku akan duduk di sini sepanjang hari. Aku tidak akan kemana-mana," kata lebah pemarah. Nah, teman-temannya, apa yang dilakukan teman-temannya? Nah, teman-temannya tetap pergi mencari makan. Dan ketika makanan sudah terkumpul, mereka kembali kemana? Kembali ke sarangnya. Kembali ke sarang dan membuat madu adik-adik sekolah minggu. Terus lebah pemarah apa yang dia lakukan? Dia tetap duduk diam di daun pohon, dan tetap berkata, "Lihat saja, aku tetap di sini sepanjang hari. Aku tidak akan kemana-mana," kata lebah pemarah. Dia tidak mau memaafkan temannya. Suatu hari adik-adik sekolah minggu, 2 ekor lebah mendatangi lebah pemarah dan berkata, "Teman, ayo kita bermain bersama-sama. Ayo mencari makanan. Kenapa kamu hanya duduk diam di situ?" Lebah pemarah kemudian berkata, "Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan duduk di sini sepanjang hari." Kemudian 2 orang temannya itu berkata, "Oke, tidak apa-apa. Kami pergi dulu ya." Dan 2 ekor lebah tadi meninggalkan si lebah pemarah dan mereka tetap bersenang-senang. Dia tetap mencari makan orang itu dan mengabaikan si lebah pemarah. Nah, lebah pemarah akhirnya merasa sepi. Dia merasa sendiri. Lebah pemarah berpikir, "Aku sedih, aku tak punya teman. Aku rindu terbang bersama mereka mencari makan. Aku
Aku rindu bermain bersama mereka. Aku ingin merasa bahagia. Apa yang harus kulakukan? Begitu pikir si lebah pemarah. Saat itu lebah pemarah menyadari kalau yang perlu dia lakukan hanya memaafkan dan melupakan kemarahannya. Jadi lebah pemarah segera memutuskan untuk melepaskan pengampunan dan memaafkan temannya yang tadi. Akhirnya dia kembali bergabung bersama teman-teman yang lain, ya kan? Dan pergi bersenang-senang mencari makan, dan pergi bersenang-senang terbang ke sana kemari dengan bahagia. Oke, begitulah kisah tentang lebah pemarah. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Nah, sesuai tadi Matius 18 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat dosa kepada kita itu sampai 70 kali 7 kali. Nah, artinya kita harus memaafkan teman kita yang berbuat salah itu dengan secepatnya. Jangan seperti tadi si lebah pemarah, ya kan? Dia sampai nggak punya teman. Dia diabaikan karena dia gampang marah, gampang ngambek. Adik-adik sekolah minggu mau nggak kayak si lebah pemarah? Nggak punya teman, dia sendirian. Karena apa? Karena dia nggak mau memaafkan, karena dia nggak mau mengampuni. Ya, adik-adik sekolah minggu di rumah, pasti Kak Kori yakin ini suka memaafkan, iya kan? Karena semuanya sudah baca firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan sama kita. Supaya apa Kak Kori? Supaya kita bahagia. Lebah pemarah tadi dia tetap menyimpan dendam. Terakhir dia gak merasa bahagia, dia sedih. Adik-adik sekolah minggu gak mau sedih kan? Oh, kok Kak Kori gak mau dong? Untuk itu mulai sekarang adik-adik sekolah minggu harus mau memaafkan. Belajar memaafkan seperti yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekolah minggu? Oke, ya, sekian firman Tuhan dari Kak Kori. Ditutup Alkitabnya, kita mau berdoa ya. Ya, oke adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Untuk itu adik-adik sekolah minggu bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, tadi kami sudah mendengarkan Bapa ilustrasi cerita tentang memaafkan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang mau mengampuni, menjadi anak-anak yang suka memaafkan Bapa walaupun orang berbuat salah kepada kami. Biarlah Bapa firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa kami laksanakan. Berkati Bapa para pelayan-Mu hari ini yang melayani di bait suci-Mu. Berkati tim musik, singer, bahkan kameramen juga pembawa firman. Tuhan yang memberkati. Biarlah Bapa secara keseluruhan ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi sudah senang ya, sudah dengar cerita tentang lebah pemarah. Jangan mau ya jadi lebah pemarah yang suka marah, nanti gak ada temannya loh. Oke adik-adik sekolah minggu, ya mulai minggu depan kita masih melaksanakan sekolah minggu secara online. Jangan lupa untuk buka YouTube channel kita
dan jangan lupa harus berpakaian yang rapi dan jangan lupa sediakan Alkitabnya. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekian ibadah sekolah minggu hari ini, sampai jumpa minggu depan. Dadah.